Management. Perkenalkan, nama saya Mira Ditabun, saya di sini selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Silvirus Rimbo, saya sebagai pemateri 1. Saya Fatimah sebagai pemateri kedua. Saya Maria Lada sebagai pemateri ketiga. Saya Maria Bante sebagai pemateri keempat. Saya Adelia sebagai pemateri kelima. Saya Mira Ditabun sebagai pemateri ketujuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Activity Based Management dan Activity Based Costing. Yang pertama, Activity Based Management merupakan suatu metode pengelolaan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau value produk atau jasa untuk konsumen, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. ABM dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ABM operasional, yang kedua, ABM strategis. ABM operasional mengarah pada efisiensi operasi, utilisasi aset, dan penggunaan biaya yang lebih rendah. Sedangkan ABM strategis memberikan petunjuk dalam hal yang pertama, hubungan dengan konsumen, yang kedua, hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok, yang ketiga, bauran produk dan pembiayaan. Activity based costing merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk untuk konsumen. ABC merupakan bagian dari ABM dalam hal-hal berikut. Yang pertama, memilih pemasok. Yang kedua, menentukan bauran produk. Yang ketiga, negosiasi produk, fitur, dan kualitas. Oleh karena itu, manajer harus memicu permintaan konsumen. Bagian pemasaran harus mengestimasi berbagai faktor, seperti harga dan kenyamanan, untuk menciptakan produk dan jasa perusahaan. Analisis nilai proses merupakan dasar dalam ABM. Analisis ini lebih berfokus pada pertanggungjawaban aktivitas dan cara memaksimalkan kinerja secara luas daripada hal-hal yang berhubungan dengan biaya dan kinerja individu. Analisis pemicu mencari akar penyebab. Pengelolaan aktivitas membutuhkan pemahaman mengenai penyebab biaya aktivitas. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Input aktivitas adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dalam proses menghasilkan output. Contohnya, aktivitas membuat meja kayu. Output aktivitas adalah hasil atau produk sebuah aktivitas. Analisis aktivitas, identifikasi dan penentuan kandungan nilai. Perusahaan sebaiknya melakukan aktivitas berdasarkan kebutuhan produk atau konsumen. Aktivitas dengan pertimbangan kedua hal tersebut akan mengarah perusahaan pada efisiensi sehingga lebih fokus pada value contact. Contoh aktivitas yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan usaha adalah pemeliharaan bangunan, keamanan pabrik, dan pemenuhan peraturan-peraturan pemerintah. Walaupun aktivitas ini tidak menambah nilai bagi konsumen, tetapi tidak dapat dihilangkan. Analisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai produk atau jasa konsumen. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang mengonsumsi waktu, sumber daya, tetapi tidak memberi nilai tambah. Yang berikutnya adalah strategi pengurangan biaya. Analisis aktivitas dapat mengurangi biaya dengan 4 cara berikut. Yang pertama adalah penghapusan aktivitas. Yang kedua adalah pemilihan aktivitas. Yang ketiga adalah pengurangan aktivitas. Dan yang keempat adalah pembagian aktivitas. Berikutnya, pengukuran kinerja aktivitas. Informasi mengenai kinerja aktivitas dan proses yang telah dilakukan menjadi dasar upaya manajemen untuk meningkatkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan. Pengukuran kinerja aktivitas ini berupa ukuran keuangan dan non-keuangan. Pengukuran kinerja aktivitas juga berpusat pada 3 dimensi utama, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas adalah dengan memproduksi output aktivitas menggunakan biaya input yang lebih murah. Berikutnya, laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Pengurangan biaya tidak bernilai tambah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas. Dasar untuk mengidentifikasi dan menghitung biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah adalah hasil identifikasi ukuran output yang digunakan untuk menentukan jumlah standar setiap aktivitas. Laporan tren. Manajer selalu ingin mengetahui apakah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk perbaikan aktivitas telah membawa hasil. Salah satu cara mengetahuinya adalah dengan membandingkan biaya setiap aktivitas dari periode ke periode. Tujuan dari perbaikan aktivitas adalah pengurangan biaya, sehingga akan terlihat penurunan biaya tidak bernilai tambah dari suatu periode ke periode berikutnya. Jika manajemen berfokus pada pengurangan biaya tidak bertambah, maka dapat dibuat standar intern yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah perbaikan yang ditentukan. Selanjutnya adalah benchmarking.
Benchmarking adalah suatu metode analisis yang digunakan dengan cara melakukan perbandingan suatu ukuran unit-unit yang berbeda dalam organisasi yang melakukan aktivitas yang sama. Penganggaran fleksibel aktivitas atau Activity Flexible Budgeting. Dalam pendekatan tradisional, aktivitas disusun menurut asumsi bahwa biaya hanya disebabkan oleh suatu pemicu biaya atau langsungnya menggunakan jam tenaga kerja langsung. Semua formulasi perhitungan biaya untuk setiap unsur biaya adalah hasil dari fungsi tenaga kerja, baik secara langsung yang dilakukan untuk memprediksi besaran dan untuk memprediksi biaya berapapun banyaknya aktivitas. Dalam penganggaran fleksibel aktivitas, anggaran disusun menggunakan lebih dari satu pemicu agar penyajiannya sederhana dan mudah dipahami. Disusun secara berkelompok juga menurut kesamaan aktivitas masing-masing. Aktivitas yang homogen dijadikan satu dan anggaran setiap kelompok dibuat menggunakan satu pemicu yang sama agar tidak terjadi kekeliruan. Life Cycle Cost Budgeting atau siklus hidup produk. Secara sederhana, siklus hidup produk adalah jangka waktu sejak sebuah produk dikonsepkan sampai dengan produk tersebut dihentikan. Biaya siklus hidup sendiri adalah semua biaya yang berkaitan dengan seluruh siklus hidup sebuah produk, dimulai dari tahapan pengembangan atau perencanaan desain dan pengujian, tahapan produksi atau aktivitas pengubahan bentuk atau konversi, dan pendukung logistik diantaranya pengadversian, distribusi, garansi, dan servis. Pada tahap pengembangan, produk biaya peluncuran dan biaya untuk mendapatkan konsumen sangatlah tinggi. Ini penentuan biaya target atau secara sederhana. Yang pertama, biarkan pasar yang menentukan nilai jual produk di masa depan. Yang kedua, berdasarkan harga jual tersebut, tentukan margin laba yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga, sisa harga jual dikurangi margin laba adalah biaya target produk yang harus diproduksi. Yang berikut ada pengukuran non-keuangan kinerja aktivitas. Salah satu cara untuk meningkatkan peran pekerja adalah pengukuran kinerja operasional. Pengukuran operasional berfokus pada ukuran fisik kinerja aktivitas. Ukuran kinerja operasional harus berkaitan dengan 3 dimensi kinerja, yaitu efisiensi, kualitas, dan waktu. Yang berikut pengukuran efisiensi. Kinerja efisiensi diukur dengan membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input yang dipergunakan. Satuan ukuran sangat tergantung pada aktivitas yang diukur. Ukuran aktivitas penerimaan misalnya dapat diukur dengan banyaknya jumlah penerimaan. Yang berikut ada pengukuran kualitas. Kualitas produk atau jasa secara operasional dapat didefinisikan sebagai pemenuhan harapan atau bahkan melebihi harapan konsumen. Ukuran operasional kualitas sangat ditentukan oleh jenis aktivitas atau proses input yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran waktu. Terdapat 2 karakteristik yang berkaitan dengan kinerja waktu, yaitu keandalan dan daya tangkap. Keandalan berarti ketepatan waktu output dari aktivitas dapat disampaikan pada konsumen. Daya tanggap merefleksikan kemampuan perusahaan merespon permintaan konsumen. Terdapat 2 ukuran operasional untuk mengukur daya tangkap, yaitu waktu siklus dan kecepatan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.